Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit membacakan komentar dari netizen. Bagaimana hukumnya puasa tapi pacaran, Ustaz? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah dalam Al-Quran, wala talbisul haqqa bil batil. Jadi kata Allah, jangan kalian campur adukan hal-hal yang hak dengan yang batil, atau jangan kalian campur adukan kebaikan dengan kemaksiatan. Nah, sudah jelas puasa itu merupakan suatu kebaikan, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pacaran itu adalah dosa, salah satu bentuk kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah firmankan dalam Al-Qur'an, kata Allah, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Nah, salah satu bentuk mendekati zina kalau zaman sekarang itu pacaran. Ya, kenapa seperti itu? Nah, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjelaskan, kata Rasulullah, kutiba ala ibni Adam nasibahu minazina. Jadi kutiba ala ibni Adam nasibuhu minazina mudrikun dzalika la mahala. Jadi setiap manusia itu ditakdirkan oleh Allah, ya, mendapat bagian dari perbuatan zina. Itu tidak ada kemustahilan. Kemudian beliau menjelaskan lagi, fal ainani zinaha an-nazar. Kedua mata kita ini bisa saja melakukan zina dengan cara apa? Memandang hal-hal yang membangkitkan syahwat nafsu kita. Kemudian wal udhunani zinahuma al-istima. Telinga kita bisa berzina dengan cara mendengarkan hal-hal yang seperti itu. Kemudian wal lisan zinahu al-kalam. Lisan kita, lidah kita itu dianggap berzina. Nah, ketika lisan kita gunakan untuk membicarakan hal-hal yang mengarah ke arah perzinahan. Kemudian wal yad zinaha al-batshu. Tangan juga bisa berdampak, bisa dianggap melakukan berzina jika tangan kita gunakan untuk menyentuh atau meraba atau melakukan hal-hal yang mengarah kepada perzinahan. Kemudian warijil zinaha al-khuta. Kaki juga seperti itu. Kaki dianggap berzina kalau kaki kita gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Hati juga seperti itu. Hati kita dianggap berzina jikalau hati kita gunakan, kita berangan-angan, kita kepengen untuk melakukan hal-hal yang mengarah kepada perzinahan. Wa yusaddiqu dzalika al-farad wa yukadzibu. Dan kemaluanlah yang menentukan semuanya, yang membenarkan atau sebaliknya yang mengingkari hal yang demikian itu. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas pacaran, ya, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena bisa berakibat nanti untuk melakukan perbuatan zina. Memang tidak semua pacaran, memang tidak semua perzinahan itu tidak semua perzinahan itu diakibatkan dari pacaran. Tapi setidaknya perzinahan itu berawal dari pacaran itu sendiri. Nah, kemudian lagi dalam ibadah puasa yang kita lakukan sekarang ini, mudah-mudahan puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan puasa kita dijadikan oleh Allah sebagai puasa yang terbaik pada tahun ini. Nah, ibadah puasa yang kita laksanakan, ya, dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu aqamakal. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan yang tidak baik atau perbuatan yang tidak baik, maka Allah tidak membutuhkan puasanya itu sendiri. Percuma dia melakukan puasa, percuma dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya
setiap perbuatan yang tidak baik, setiap perbuatan maksiat, setiap perbuatan dosa yang kita lakukan itu bisa mengurangi kadar pahala ibadah puasa yang kita lakukan. Memang ibadah puasa kita tidak batal secara rukunnya, ya, selama kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi nilai pahala puasa yang kita lakukan itu bisa saja berkurang, bahkan bisa sama sekali tidak mendapatkan pahala dari ibadah puasa yang kita lakukan karena kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali beliau menyebutkan orang yang puasa itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, puasa orang awam. Puasa orang awam itu seperti apa? Puasa orang awam itu puasa cuman sekedar menahan, tidak makan, tidak minum. Nah, itu puasa orang awam. Tapi di atas itu ada puasa orang khawas, puasa orang yang khusus, puasa orang soleh. Puasa orang soleh itu bukan cuma sekedar tidak makan, tidak minum, tapi juga mereka berusaha untuk mempuasakan seluruh anggota badannya, mempuasakan matanya, mempuasakan hidungnya, mempuasakan pendengaran telinganya, mempuasakan lisannya, mempuasakan tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuhnya. Nah, kemudian yang ketiga, puasanya orang khawasul khawas, puasanya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa orang-orang kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasanya orang seperti ini bukan cuma dia berpuasa tidak menahan makan dan lapar, mereka juga berpuasa mempuasakan seluruh anggota tubuhnya, dan lebih lagi yang lebih penting lagi, mereka juga mempuasakan hatinya, mempuasakan pikirannya. Ya, semua yang dilakukan semuanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkatnya, ya, puasa tapi pacaran. Ya, bagaimana hukumnya, ketentuannya? Orang yang melakukan puasa tapi masih melakukan pacaran sama juga seperti orang yang melakukan kebaikan tapi masih juga melakukan maksiat. Nah, dalam hal berpuasa, jadi puasa yang dilakukannya sah, tetapi pahala ganjaran dari kebaikan dari puasa yang dilakukannya itu berkurang dan bisa jadi tidak mendapatkan pahala sama sekali. Mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan oleh Allah dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah kita, semua ibadah kita termasuk ibadah puasa kita yang kita laksanakan saat ini menjadi ibadah yang betul-betul berharga, menjadi ibadah yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang muflihin, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia di dunia maupun akhirat nantinya. Mungkin jawabannya bisa dipahami dan mudah-mudahan ada manfaatnya.